Shalom teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini. Kali saya lagi di Safari Motor. Saya kesini karena ada yang imut-imut nih. Di depan saya ada Honda Super Cup 110 teman-teman. Kalau menurut saya ini cocoknya jadi Honda C70 Reborn kali ya. Kenapa? Karena memang secara desain tuh masih mirip banget. Bulet-buletnya, lampunya bulet, spatbornya yang bulet, lampu senya, semuanya itu masih mirip banget kayak Honda C70 yang populer di Indonesia. Tapi ini udah versi modernnya dan ini adalah versi 2024 teman-teman. Sebenarnya ini udah agak lama sih ya. Di Jepang udah beberapa tahun terakhir dijual di sana, di Thailand juga sempat dijual tapi akhirnya stop karena nggak terlalu laris di sana. Tapi di Jepang masih tetap dipertahankan. Emang ya orang-orang Jepang tuh emang suka heritage ya, suka motor-motor yang retro, yang klasik gitu kan. Dan sampai sekarang masih terus dijual. Dan kalau menurut saya bukan cuma mirip kayak Honda C70 ya, ini sebenarnya bisa jadi kayak Scoopy-nya bebek gitu kan. Bebek tapi versi yang retro ya, yang kayak mirip kayak Scoopy. Kalau Scoopy kan pasti matic-nya kan. Cuma apakah mungkin dijual di Indonesia? Kayaknya sih aduh kecil banget kemungkinannya. Kenapa? Karena ya tadi itu pasar bebek di Indonesia kan sekarang kecil banget teman-teman. Paling cuma tinggal 8-9%. Waduh, kayaknya nggak mungkin deh Honda bela-belain bikin motor ini untuk dijual di Indonesia ya. Kayaknya mendingan bikin Matic aja deh, Matic retro lagi, tambahin lagi setelah Scoopy ada Stelo gitu kan. Nah makanya melihat kekosongan itu Safari Motor masukin ke Indonesia teman-teman. Ada sekitar 10 unit yang dimasukin ke Indonesia, tapi infonya sih udah laku semua ya. Coba kalau misalnya kalian masih tetap tertarik, boleh deh langsung kontak ke Safari Motor. Saya kasih nanti alamatnya ada di deskripsi ya, biar kalian bisa langsung kontak ke sana. Nah sekarang kita langsung lihat detailnya seperti apa Honda Super Cup yang versi 2024 ini. Kita mulai dari bagian depan yuk. Nah teman-teman nih, di bagian depan ya kepalanya masih pakai lampu bulat kan, mirip kayak C70, cuma bedanya udah pakai LED, ada 2 klaster ya. Ini kalau yang bagian bawah adalah buat lampu dekatnya, yang atas buat lampu jauhnya gitu. Terus yang kanan kiri ini ada lampu sen, bentuknya juga sebenarnya mirip-mirip kayak 70 ya, dia kayak keluar dari stangnya, cuma ini sebenarnya nyatu teman-teman, nyatu sama batok lampunya. Dan ini masih pakai bohlam, biarpun bohlam mikanya tuh dibikin garis-garis yang menyamarkan bohlam yang hampir nggak kelihatan loh bohlamnya loh. Tuh, kalau udah nyala apalagi makin nggak kelihatan lagi tuh. Dan ada suaranya, tik tik tik, khas banget ya, khas kayak motor zaman dulu, nggak bakal lupa kalau kita lagi lampu sen nih. Terus di bagian bawah teman-teman, turun ke bawah, di sini ada logo Super Cup-nya, di sini ada kayak grill-grillnya gitu ya, khas banget. Terus di bagian depannya juga dasinya juga membulat gitu. Terus si sayapnya dikasih warna yang beda. Jadi kalau yang tengah ini warnanya beige gini, warna kayak pastel gitu ya, sampingnya putih kayak putih tulang gitu lah ya, kayak broken white gitu. Terus kalau turun ke bawah spatbornya, nah ini yang unik juga nih, spatbornya dibikin bulat sini ya. Ini bulat, tapi di sini ada kayak kotak gini nih. Ini mirip kayak pangkalnya si spatbor bebek-bebek lamanya Honda. Jadi kan dia ada kayak ruang di bagian atas ini ya. Jadi sengaja didesain biar mirip kayak gitu juga teman-teman. Tapi sebenarnya dia udah pakai suspensi teleskopik, udah kayak Honda Supra, kayak Revo gitu ya, kira-kira kayak gitulah. Terus yang versi 2024 ini sekarang juga pakai palak palang. Jadi nggak pakai palak jari-jari lagi, palaknya palang, modelnya kayak YY gitu ya, ada 5 Y di sini teman. Nah ini dikasih warna silver, jadi kesan retronya masih kerasa ya, jadi nggak yang modern-modern banget, dan palangnya juga masih kelihatan klasik. Nah yang unik lagi adalah ini nih, di sebelah kiri ini baru modern banget, udah pakai disc brake-nya lumayan gede 220, dan ada nih di sini nih speed sensornya di sini ya, kelihatan banget kalau ini udah pakai ABS teman-teman. Jadi bener ya, udah pakai ABS single channel di bagian depannya. Kalipernya ngisin 1 piston kayak gini, kecil aja teman-teman. Oke, terus bannya dipakai IRC. Ini pakai IRC ukuran 70/90, khas lah ya, khas motor-motor bebek di Indonesia. Kalau yang 110 saja juga pakai ban ukuran segini. Cuma patternnya bagus ya, patternnya jarang banget. Kayaknya sih belum pernah lihat ada pattern kayak gini di Indonesia. Ini mungkin IRC buat pasar Jepang ya, karena memang motor ini kan build up dari Jepang teman-teman, CBU dari Jepang, dan JDM memang dijual di Jepang gitu. Lanjut ke balik kemudinya. Nah di brake stang ini ada panel indikator yang imut-imut juga teman-teman, retro banget nih. Ini kalau kita nyalain ya, ting, ada digitalnya kecil di bawah. Ini buat fuel meter, ada odometer, sama ada posisi gigi. Terus kalau tombol dipencet, ini akan jadi odometer, trip, flat fuel consumption, dan ada jam digitalnya. Terus yang atas speedometernya masih pakai analog. Ini ada logo buat ABS-nya, terus atasnya ada logo buat lampu sen, dekat lampu jauh juga ada di sebelah sini teman-teman. Jadi lumayan lengkap, biarpun sederhana banget. Kemudian kalau kita mundur lagi ke belakang, lihat panel-panel di sini ya, ini nggak ada saklar lampu karena udah automatic headlamp on. Di bawah ini ada tombol starter. Terus ini gasnya nih, dia pakai ya mirip kayak motor-motor di Indonesia, kayak Honda Beat gitu ya, kayak Honda Beat, kayak Matic yang lain juga pakai
karet grip gas kayak gini nih. Terus ini juga ada bandul untuk stabilizer stangnya. Sedangkan rem depannya udah pakai rem cakram, makanya sini ada master remnya ya. Tapi tuasnya dikasih warna silver biar tetap klasik. Kemudian yang sebelah kiri teman-teman, ini juga kalian pasti familiar banget ya. Lampu jauh, klasmennya di tengah, dan ada lampu sen di bawah tombolnya. Sederhana banget. Turun ke bawah. Nah, ini bukti otentik kalau motor ini adalah versi JDM dari Jepang. Oh, semua pakai huruf kanji teman-teman. Di sini juga ada informasi untuk ini ya, cara perpindahan giginya. Jadi dia 4 speed tapi rotari. Kalau dari 4 ke netral nggak perlu mundur, bisa langsung tangan ke depan, langsung balik ke netral lagi. Jadi kalau lagi di lampu merah di perempatan akan sangat membantu. Kemudian sebelah kanan ini ada kunci kontak. Yuk ampun, biasa banget ya. Mirip kayak kunci kontak Astrea Grand, ya kan? Ya mungkin sesuai sama konsepnya lah ya, motor zaman dulu gitu, motor klasik kan, nggak ada pengaman apapun, jadi cuma buat kunci kontak doang, buat nyalain sistem kelistrikan, sama kunci stang, udah gitu doang kunci stang ini. Sesederhana itu ya, simpel banget ya. Terus di bawah sini ini ada lubang kisi-kisi, saya nggak tahu buat apa ya, mungkin buat memberikan suplai udara ke box air filternya, karena box air filternya ada di atas ini teman-teman. Posisinya ada di sini ya. Terus ini ada gantungan barang kecil teman-teman dari plastik sini ya. Lalu, oh ini area si sayapnya. Ternyata ini materialnya bukan yang bodi kasar teman-teman. Jadi ini bodi halus juga. Cuma kayaknya bukan yang model dicat ya. Jadi dia memang mirip kayak sayapnya Astrea Grand kayak gitu. Cuma lebih solid teman-teman. Ini solid banget sih, kokoh gitu ya. Plastiknya. Emang kalau build quality untuk Jepang emang top ya. Rapi banget. Kemudian joknya, dia single seat teman-teman. Single seat, jadi emang standar single seat. Ini joknya nggak pakai pengunci. Nah, gimana cara bukanya? Bukanya pakai tega aja. Yang penting kita tega ya. 1, 2, 3, 4. Dia pakai ini nih, pakai kayak perekat yang buat di kaca itu loh, yang kayak buat di akuarium kan. Dia langsung nempel ke besi di sini teman-teman. Jadi kalau udah nempel gini dia nggak bakal goyang-goyang tuh, nggak bisa kebuka kecuali memang ditarik agak keras ya. Kalau keras baru kebuka. Nah, biar aman si tutup tangkinya, nah ini baru bukanya pakai kunci kontak tadi dipakai buat buka tutup tangki di sini. Nah, diputer. Nah, gini teman-teman. Ini kapasitasnya 4,1 liter, nggak terlalu gede ya. Tapi biasanya irit sih harusnya ya, irit banget. Tutup lagi kayak gini, tarik. Nah yang unik di versi 2024 ini adalah, lihat nih tangkinya. Tangkinya nggak dicat loh, jadi memang dibiarkan warna kayak aluminium gitu nih. Sampai las-lasannya aja kelihatan banget ya. Keren sih, kalau saya malah jadi kayak raw materialnya kelihatan, jadi kelihatan kayak motor-motor pasti kayak motor-motor tua sih, cakep-cakep nih. Terus di sini ada plastik untuk pembuangan ini ya, bensin kalau misalnya tumpah dia akan ngalir ke samping sini lalu kebuang ke bawah gitu teman-teman. Dan yang kalian harus tahu juga adalah ini teman-teman. Kalau C70 itu kan monokok ya, bodinya juga pakai plat besi sekarang jadi rangka. Kalau di sini enggak teman-teman, ini plastik. Ini benar-benar semuanya plastik nih, plastik semua. Rangkanya dia pakai rangka tubular biasa kayak motor bebek kayak Honda Revo gitulah. Cuma memang desainnya memang dikasih cover yang mirip kayak motor lawas kayak C70 gitu. Kemudian di area belakang teman-teman, di belakang sini ada backrack ya, keranjang. Nah, keranjang ini memang jadi opsi untuk di Jepang sana mungkin karena ada banyak yang pakai motor ini buat bawa barang gitu kan, makanya dikasih backrack kayak gini. Terus kalau mau boncengan gimana? Sebenarnya ada yang jual opsional jok belakangnya, cuma si Safari Motor nggak masukin ya, masukin ke sini semuanya belakang pakai backrack. Biarpun sebenarnya dia juga ada nih, ada push tab buat memboncengnya teman-teman. Harusnya kalau mau dibikin buat boncengan sih aman-aman aja, bisa-bisa aja gitu kan. Kemudian lampu belakangnya, nah lampu belakang ini semuanya masih pakai fog lamp. Lampu belakangnya kayak gini, lampu remnya kalau nyala kayak gini gitu. Terus lampu senya sama kayak yang depan ya, kayak gitu teman-teman. Cuma memang desainnya oke sih, lucu banget ya. Lampunya bulat, terus chrome juga, cakep sih, saya suka bagian belakangnya ini. Cuma memang sisi modernnya tetap kelihatan karena tadi ya covernya dikasih plastik warna hitam dan bentuknya juga nggak terlalu yang bulat-bulat banget di lampu remnya. Di belakangnya ada dudukan buat plat nomor dan spatbornya juga pakai plastik juga teman-teman, bukan pakai plat besi ya. Kemudian shockbreakernya ganda dan pakai cover kayak ini ya, cover kayak Astrea Grand mirip banget. Dan ini nih, lihat nih si swing armnya juga mirip Astrea Grand ya. Dia model yang pipih di bagian belakang gini gepeng, kemudian si dudukan buat footstepnya langsung nempel di swing armnya. Ini agak kurang nyaman sih kalau misalnya suspensinya main, swing armnya naik turun, kaki kita juga jadi ikutan naik turun juga, kaki yang bonceng. Ini khas banget motor-motor Palma ya, lucu sih. Kemudian knalpotnya lurus flat, dikasih cover chrome gini teman-teman. Dan ban belakangnya, nah rodanya dia pakai
pelek palang juga, cuma memang sedikit lebih besar ya. Ini kemungkinan lebarnya sekitar 180, dan ini udah bukan NK loh. Kalau yang versi 2023 itu malah NK teman-teman si vendornya. Ini malah vendornya Jelly ya, kalau salah Jelly Honda gitu tulisannya nih. Gitu. Kemudian bannya dia pakai lebar 80/90 ring 17. Gimana? Rem belakangnya pakai promol aja. Terus yang sebelah sini teman-teman, sebelah sini ini ada tutup rantai. Nah, tutup rantai juga kayak Astrea Grand gitu ya. Terus ini ada tempat untuk kita ngakses ke si rantainya ya, untuk melihat ketegangannya, untuk melumasin misalnya dari sini. Jadi memang sengaja ditutup rapet, lebih aman, lebih nggak gampang kotor masuk juga gitu kan. Perawatan juga bisa kan lebih awet gitu. Terus ini juga ada sedikit ornamen lucu teman-teman nih. Jadi kayak kelihatan lebih elegan ya, mengisi kekosongan di bagian samping sini. Gitu sih. Oh iya nih, lucu nih. Ini ada cantolan helm. Jadi kalau misalkan bawa helm, bingung mau taruh di mana, nah kalian bisa kantolin di sini nih, dan ini bisa dikunci teman-teman. Nah ini kalau mau kunci tinggal ditekan depan. Nah ini udah kekunci ya. Kalau saya mau buka, diputer lagi. Nah gitu teman-teman. Helm taruh di sini, ya mudah-mudahan gampang hilang ya, karena ada pengaman di sininya nih. Keren sih. Di motor sekarang udah jarang banget ada yang kayak gini ya. Ini motor baru tapi kayak motor lama, jadi tambahin ginian juga. Gitu sih. Oke, kita sama-sama lihat mesinnya teman-teman. Mesinnya juga unik nih. Nah teman-teman, mesinnya nih, mesinnya ya khas mesin bebek lah ya. 110 cc, kalau di Indonesia mungkin mirip kayak Honda Revo. Cuma kalau dibanding sama Revo, ini satu step lebih maju lah. Jadi ini kayak pengembangan dari Honda Revo. Kalau Revo kan ya dari dulu gitu-gitu aja kan. Nah ini udah versi yang barunya. Yang barunya itu sekarang, salah satu cirinya adalah dia pakai struk panjang teman-teman. Struknya itu 63 mm. Jadi mirip kayak Honda Beat, Honda Scoopy yang baru ya. Jadi kayaknya Honda itu kalau buat motor-motor kecil yang ngejar irit, ngejar hemat, itu dikasih struk langkah pistonnya itu 63 mm teman-teman. Nah kalau di motor ini struknya 63, pakai diameter piston 47 mm gitu. Kemudian kalau beda lagi adalah ini nih. Di sini nih, ini ada filter oli. Filter oli ada di sini teman-teman. Kalau di Revo kan nggak ada ya. Jadi pastinya akan memudahkan buat servis, gampang banget buat buka di sini. Kemudian powernya, tenaganya ternyata nggak gede-gede banget, cuma 7,9 HP aja, sedangkan torsinya sekitar 9 Nm. Nggak gede lah ya, yang mirip kayak bebek-bebek di Indonesia. Kemudian yang oke lagi adalah konsumsi bahan bakarnya. Jadi Honda mengklaim kalau motor ini bisa sampai 68 km per liter. Itu dengan berkendara konstan ya, konstan di 60 km per jam. Tapi kalau pakai metode WMTC, ternyata mirip-mirip juga sih, sekitar 67,9, sama aja 68 km per liter juga. Hemat ya. Jadi kalau tankinya 4 liter, ya kira-kira bisa jalan sekitar 278 km lah sekali isi. Nah mantap ya. Bebek tuh emang sebenarnya irit-irit banget teman-teman, kayak Revo, Supra itu kan irit juga ya. Oke, kita cobain posisi bundarannya teman-teman. Ini ternyata joknya rendah loh, joknya cuma 730 sekian milimeter. Pendek banget joknya. Saya 165 mm tuh. Kaki kanan kiri napak semua teman-teman. Dan joknya empuk loh. Ini beneran kayak roti gitu, kayak bantal ya. Bentuknya padat, tebel gitu, dan empuk. Sedangkan posisi duduknya, waduh santai banget ya. Kakinya maju, terus tangan juga nggak terlalu tinggi. Wah santai banget teman-teman. Dan yang lagi adalah enteng. Jadi motor ini cuma 100 kilo. Jadi ya khas lah ya, khasnya Revo, bebek yang lain juga rata-rata segitulah. Yang mirip kayak Honda Beat. Honda Beat juga sekitar 90 sekian kan, hampir 100 kilo kan. Jadi kira-kira segitulah bobotnya. Wow, lucu ya. Aduh, ini sih sebenarnya bisa buat nostalgia teman-teman yang pecinta ini ya, pecinta C70 gitu kan. Kepengen versi modernnya, ada teman-teman, ada ini sih. Cuma sayangnya nggak masuk lewat Asta Honda Motor, tapi justru importer umum kayak Safari Motor yang masukin ke Indonesia. Harganya ya, aduh, jadi mahal kan akhirnya kan. Kenapa? Karena masuknya terbatas banget kan. Masuk terbatas, cuma nggak banyak. Udah gitu si view dari Jepang pula, waduh, parah sih pasti harganya tinggi lah gitu. Oke, sedangkan di versi 2024 ini ada beberapa warna baru teman-teman. Jadi selain yang beige ini, warna kayak coklat-coklat muda gini ya, ada juga warna hijau. Nah, cakep nih hijaunya, elegan banget teman-teman. Ini kalau dilihat malah mirip kayak hijaunya Stelo kan? Iya kan? Cuma kalau Stelo ada glitter-glitternya gitu, bukan glitter metalik ya, ada metalik-metaliknya. Kalau di Super Cup ini biasa aja teman-teman, nggak terlalu kuat metaliknya, cuma warna hijaunya mirip-mirip lah, hijau agak gelap gitu. Nah satu lagi yang keren juga adalah ini nih, yang paling baru nih, ini baru di 2024, ada warna orange-nya, orange metalik, dikasih paduan warna putih tadi ya, broken white-nya di sayap dan di box samping kanan kirinya gitu. Keren nggak? Aduh asik ya.
Saya sih ngelihatnya kayak nostalgia T70 sih. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke deh, kira-kira itu teman-teman episode kita ngomongin Honda Super Cup 110 versi 2024 yang build up CBU dari Jepang masuk ke Indonesia via Safari Motor. Ya wes, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram otomotif_tv. Jangan lupa follow juga IG saya di Mas Popo pakai underscore di belakang ya. Kalian harus follow lagi, kenapa? Karena yang lama hilang teman-teman, ini akun baru, kalian juga harus follow juga. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah. Iya, lupa, suara mesinnya, malah belum nyobain ini, dengerin suaranya. Halus banget. Tuh, knalpotnya agak garing ya, agak garing. Aduh, halus banget teman-teman, parah sih ini. Ya wes, saya mau jalan-jalan dulu, dadah.